Pada suatu pagi, di sebuah perpustakaan ada dua orang guru bernama Bu Putri dan Bu Lydia yang sedang membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bu Lydia, tahu nggak apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Wah, belum tahu. Apa itu Bu Putri? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya dan karakteristik setiap peserta didik. Oh, begitu Bu. Jadi apa saja keragaman yang ada di kelas? Ada banyak Bu, ada keragaman beragama, keragaman kepribadian, keragaman gaya belajar, keragaman minat, dan keterampilan. Wah, banyak ya Bu. Kalau keragaman beragama itu apa saja? Di kelas ada beragam kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik. Namun, guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati, dan guru juga harus dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan mengajari agama sesuai dengan mayoritas peserta didik. Oh, begitu ya Bu. Kalau keragaman kepribadian bagaimana? Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu lain. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana ada kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam dan aktif. Dari hal inilah, guru harus mampu mengelompokkan peserta didik agar dapat bersosialisasi dengan temannya. Selanjutnya, bagaimana dengan gaya belajarnya Bu? Saat di kelas, gaya belajar setiap anak juga berbeda-beda, yaitu ada anak yang lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau melalui suara. Adapun anak yang lebih menyukai belajar dengan menggunakan visual atau gambar-gambar, serta ada anak yang lebih menyukai belajar dengan langsung praktik. Bagaimana dengan minat siswa Bu? Peserta didik juga memiliki tingkat kepintaran yang berbeda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran. Ada yang beda pada kategori sedang dalam memahami pembelajaran, dan ada pula yang termasuk dalam kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran, sehingga butuh bimbingan lebih dari guru untuk mengajarinya. Wah, saya jadi lebih paham. Lalu, apakah ada teori yang mendukung pernyataan tadi? 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Teori sistem ekologi, 2. Teori multiple intelligence, 3. Teori zone of proximal development atau ZPD, 4. Learning modalities. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosio-kultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori multiple intelligence. Teori yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi 10 atau intellectual quotient yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika matematik, linguistik, dan spasial. Teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ini menjelaskan tentang jarak tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial, sebagaimana cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. Learning modalities. Modalitas berarti gaya atau tipe, maka modalitas belajar seseorang merujuk kepada gaya atau tipe belajarnya. Modalitas belajar atau learning style juga merujuk kepada cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut ke dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Itulah tadi berbagai penjelasannya Bu Lydia. Saya menjadi semakin paham penting dan perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak, Bu. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Putri, Bu Lydia pun mengerti dan bertekad untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam kelasnya.